Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kali ini kami akan mempresentasikan laporan akhir tugas proyek kami, yaitu dengan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian dosen. Pada kali ini yang akan mempresentasikan ada saya sendiri, Juan Dinova Abdullah Sofyan, dengan NIM 2201020120. Dan saya Fajar Zeng dengan NIM 2101020103. Oke, selanjutnya next Bang. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan pada langsung saja latar belakang dan rumusan masalah. Oke, next. Oke, pada latar belakang masalah ini yaitu kita ini ingin ngambil kalau tridharma perguruan tinggi. Jadi masalahnya itu adalah kewajiban dosen itu diukur oleh Kemendikbud dan BNPT melalui beban kerja dosen. Jadi kita mau itu dosen-dosen itu kerjanya itu lebih mudah terdata dan juga terstruktur. Nah, untuk masalah sistem konvensional, yang pertama itu ada redundansi data, terus anomali data, dan isolasi data. Next. Oke, untuk rumusan masalah dan tujuan, analisisnya yaitu bagaimana identifikasi kebutuhan sistem, aktor proses bisnis, dan entitas data untuk desain, bagaimana merancang IRD yang menyelesaikan relasi many-to-many dosen dengan kegiatan. Yang ketiga, normalisasi, yaitu bagaimana menerapkan normalisasi dari UNF hingga 3NF tanpa anomali data. Yang keempat, implementasi, yaitu bagaimana mengimplementasikan DDL dengan constrained PK, FK, enum, sama cascade. Terakhir itu query, yaitu bagaimana membangun 10 query SQL join group by query untuk pelaporan. Oke, next. Selanjutnya analisis aktor proses bisnis. Jadi itu ada dua aktor utama, yaitu administrator LPPN dan juga dosen individu. Alur prosesnya. Yang pertama registrasi dosen, yang kedua inisiasi kategori, yang ketiga pencatatan proposal, yang keempat pembentukan tim, yang kelima update status dinamis. Next. Yaitu ada analisis kebutuhan entitas dasar data. Yang pertama itu ada tabel dosen. Tabel dosen itu ada ID dosen, sebagai primary key ada N unique, yang ketiga nama dosen, fakultas, program studi. Yang kedua itu ada kategori kegiatan. Jadi di kategori kegiatan ini ada primary key-nya itu ada ID kategori dan juga nama kategori. Setelah itu di kegiatan itu ada ID kegiatan, primary key-nya, terus ada ID kategori sebagai foreign key, ada judul kegiatan, tahun, pelaksanaan, sumber dana, jumlah dana, status kegiatan. Tadi itu ada tim kegiatannya, ID tim itu sebagai primary key, terus ID kegiatan itu foreign key, ID dosen foreign key, peran ketua, dan juga anggota. Setelah itu, kita masuk ke perancangannya, IRD-nya. Bisa kita lihat sini tabel-tabelnya. Ada kategori kegiatan, dosen, kegiatan, dan juga tim kegiatan. Next. Selanjutnya, itu ada proses normalisasi UNF dan 3NF. UNF itu unnormalized form. Itu satu tabel raksasa nilai multi anggota dalam satu baris. Setelah itu masuk ke 1NF atau first normal form, yaitu nilai atomik tiap anggota sama dengan satu baris komposat primary key. Yang kedua itu ke second normal form, yaitu hilangkan partial dependency, yaitu pecah jadi dosen, kegiatan, tim kegiatan. Setelah itu ke third normal form, yaitu hilangkan transitive dependency, yaitu ekstrak nama kategori ke tabel kategori kegiatan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Peter. Bang Peter, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian implementasi DDL atau struktur data table. Dan di samping kiri ada SQL-nya, yaitu pertama create table kegiatan. Create table kegiatan itu ada ID kegiatan, in, auto,
Instrument Primary Key. Terus ada ID kategori in, judul kegiatan vouchers 255 dengan not null. Tahap pelaksanaan year not null, jumlah dana desimal 15 12 15 sama 2. Status kegiatan enum usulan berjalan selesai dibatalkan. Default usulan foreign key ID kategori reference kategori kegiatan ID kategori on delete cascade. Di sini ada hierarki penyebutan tabelnya itu pertama kategori kegiatan, ada dosen, kegiatan, sama tim kegiatan. Berikutnya ada implementasi constraints, penjaga integritas data. Itu ada pertama primary key, identitas unik untuk baris auto instrument mencegah duplikasi, terus ada unique key pada kolom ID ini mencegah dosen terdaftar ganda, not null, atribut nama, judul, tahun tidak boleh kosong. Terus ada enum, batasi status dan parent ke nilai valid. Terus ada foreign key, penghubung tabel, mencegah referensi ke data yang tidak ada. Terus ada on delete cascade, hapus dosen, data tim terkait ikut terhapus otomatis. Berikutnya ada pengujian dan query. 12 query SQL. Di sini ada 12 query SQL kategori dan tujuan. Pertama itu ada blok A, itu select filter. Q1 seleksi dosen prodi, Q2 audit kegiatan dana 20 juta. Terus masuk ke blok B join, yaitu Q3 inner join to table, Q4 multi join 3 table, atau kedua Q5 ke anggota 1. Terus masuk ke blok C agregasi, Q6 kon kon status kegiatan group by. Tuh Q7 sum dana per tahun, Q8 left join BKD dosen. Terus masuk ke blok D, DML manipulasi. Q9 update status kegiatan, Q10 blok update kenaikan 10%, Q11 delete, terus plus nested subquery, Q12 uji cascade delete. Berikut ada highlight query kunci di mana di kiri ini itu ada Q4 multi-table join daftar ketua penelitian. Jadi mengapa kunci? Karena pertama itu ada 3 tabel dalam satu query via junction table tim kegiatan. Terus ada left join menunjukkan dosen 0 kegiatan, inner join tidak bisa. Terus ada group by menghasilkan laporan KPI, BKD instan untuk rektorat. Terus ada subquery, ada Q11 identifikasi dosen by dosen by name tanpa hard code ID. Berikut ada kesimpulan dan sarannya. Jadi yang pertama itu ada normalisasi 3NF terbukti efektif. Jadi dekomposisi WNF ke 3NF mengeliminasi redundansi data secara matematis. Terus ada yang constraints atau penjaga sama dengan penjaga integritas, yaitu PK, Uniqui, Not Null, Enum, FK, dan On Delete Cascade membangun benteng keamanan data tanpa intervensi manual administrasi. Terus ada terakhir SQL mengubah data menjadi keputusan. Dari 12 query comparison join group by subquery membuktikan kemampuan database menghasilkan laporan KPI manajerial secara instan. Jadi saran dan rekomendasi pengembangannya adalah yang pertama itu autentikasi RBAC, itu tambah tabel user, akun, dan roles untuk memisahkan hak akses admin dan dosen. Terus ada front end application, bangun antarmuka web atau mobile, Laravel, React, Flutter yang terhubung via REST API. Terus ada ketiga ada perluas modul.
tambahkan modul pelacak publikasi jurnal, manajemen hibah, dikti, laporan BKD otomatis. Terus ada keempat, audit trial. Pencatatan seluruh perubahan data untuk keperluan audit finansial dan akuntabilitas. Terus ada kelima terakhir, optimasi query. Terapkan indexing pada kolom nin tahun pelaksanaan status kegiatan untuk skabilitas. Baik, saya akan lanjutkan ke tema saya, Juan. Oke, record. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam demonya. Jadi demo ini kita bisa tambah tim. Jadi misalnya nambah timnya ke Siti Amina, terus untuk pengembangannya yang mana kita pilih, misalnya dia ketua atau anggota, terus kita tinggal simpan saja. Setelah itu misalnya kita mau hapus, kita bisa langsung saja hapus datanya. Dan ini semua sudah terintegrasi langsung ke dalam database-nya, yaitu MySQL. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.